Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Liza Zaina dengan NIM 210601155. Saya dari Kasima IKTA. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas perkuliahan. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai dua tema. Pertama itu mengenai pandangan para orientalis terhadap Al-Quran, dan yang kedua itu yaitu mengenai hubungan antara orientalis dengan hermeneutika. Nah, tema yang pertama yaitu mengenai pandangan para orientalis terhadap Al-Quran. Tokoh orientalis pertama itu ada namanya Webster Irving. Nah, beliau ini merupakan seorang sarjana hukum dan diploma yang pernah mewakili Amerika Serikat di Spanyol dengan jabatan Master Residence. Nah, beliau ini banyak sekali meninggalkan karya. Dalam salah satu karyanya, beliau ini mengungkapkan pendapatnya mengenai kitab suci Al-Quran. Nah, adapun pendapat beliau mengenai Al-Quran sendiri adalah bahwa Al-Quran itu terdapat sekali banyak penyimpangan serta ketimpangan dan campur aduk. Nah, beliau juga berpendapat bahwa Al-Quran yang ada pada saat ini tidak sama dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad kepada muridnya pada saat itu, sehingga beliau ini termasuk meragukan akan keaslian dari Al-Quran yang ada pada saat ini. Orientalis kedua itu ada namanya Theodor Noldik. Nah, di mana Theodor Noldik ini merupakan seorang orientalis terkemuka di Jerman yang khusus mendalami bahasa Arab, bahasa Semit dan bahasa Persia. Nah, dalam banyak tulisannya, beliau ini Theodor Noldik ingin membuktikan bahwa yang selama ini diyakini oleh umat Islam itu salah. Ia mengatakan bahwa Al-Quran tidak otentik atau tidak original. Nah, Nabi Muhammad bukanlah seseorang yang umi, melainkan ia sangat akrab dengan seni menulis. Orientalis ketiga terakhir itu ada namanya Rehan Dozy, yang dimana beliau adalah seorang orientalis Belanda yang dikenal karena karyanya dalam bidang sejarah dan studi Islam. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Essay on the History of Islam, yang diterbitkan pada tahun 1879. Nah, dalam buku ini Dozy membahas berbagai aspek sejarah Islam termasuk Al-Quran. Nah, Dozy sendiri menyajikan pemikirannya tentang Al-Quran yaitu berdasarkan metode dan historis kritis. Nah, dia berpendapat bahwa Al-Quran perlu dianalisis dari sudut pandang sejarah dan konteks sosial saat itu. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tema pertama, yaitu mengenai pendapat para orientalis terhadap Al-Quran. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke tema kedua, yaitu mengenai hubungan antara orientalis dengan hermeneutika. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan pengertian dari orientalis sendiri. Orientalis berasal dari kata Oriens, yang dimana kata Oriens ini merupakan serapan dari bahasa Perancis yang memiliki arti timur, yaitu lawan kata dari Occident yang berarti barat. Nah, kata Orientalis sendiri yaitu merujuk pada segolongan orang-orang barat atau sarjana barat yang mengkaji masalah dunia ketimuran, yaitu masalah culture, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan menurut Hasan Hanafi, orientalis ini diartikan sebagai sekelompok, segolongan, atau sarjana barat yang mengkaji bahasa ketimuran dan kesusastraannya. Nah, dan orang-orang ini menaruh perhatian yang sangat besar terhadap agama-agama ketimuran, ya seperti adat istiadatnya, historisnya, dan ilmu-ilmunya. Nah, mungkin hanya ini singkat pengertian dari orientalis yang bisa saya sampaikan. Nah, setelah itu di sini saya ingin menyampaikan sedikit mengenai pengertian hermeneutika. Nah, kata hermeneutika ini merupakan serapan dari bahasa Yunani, yaitu hermeneun, yang berarti menginterpretasikan atau menjelaskan. Di Yunani sendiri, kata hermeneutika ini diartikan dalam 3 hal, yaitu pertama to say, untuk mengatakan, kedua itu to explain, untuk menjelaskan,
dan to translate, dan untuk mengartikan. Nah, hermeneutika ini merupakan diasosiasikan dengan seorang dewa dalam mitologi Yunani, yaitu dewa Hermes. Nah, Hermes ini sendiri merupakan dalam kepercayaan Yunani merupakan seorang dewa yang menyampaikan kalam Tuhan ke manusia, sehingga Hermes ini mentranslate kata-kata bahasa Tuhan ke bahasa manusia dan menjelaskannya dengan bahasa yang dimengerti oleh manusia sendiri. Hermeneutika sendiri itu pertama kali digunakan untuk menginterpretasikan atau menafsirkan kitab suci agama Nasrani, yaitu Bible. Nah, lambat laun perkembangan hermeneutika ini pun semakin luas. Ia bukan hanya untuk menafsirkan kitab suci lagi, melainkan untuk menafsirkan beberapa naskah-naskah kuno seperti filologi, dan dalam ilmu linguistik juga digunakan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya ingin meminta maaf atas kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.